Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, sebentar kami akan merenungkan dan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan pertama di dalam katekismus singkat Westminster adalah, apakah tujuan utama hidup manusia? Jawabannya, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. Permasalahannya adalah, apakah kita hidup dengan tujuan itu? Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driven Life berpendapat bahwa it all starts with God. Semuanya itu bermula dengan Allah. Tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan Anda. Tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Ada 3 level atau cara manusia menjalani kehidupannya. 3 level tersebut adalah yang pertama, level bertahan. Hidup itu sekedar ada, menjalani kehidupan secara rutin dari hari ke hari. Hanya sekedar bertahan. Menghabiskan waktu dalam hidupnya, menunggu kematian menjemput. Level yang kedua adalah level sukses. Orang pada level ini adalah orang yang berhasil, memiliki hidup yang nyaman, yang sehat, yang sukses, yang bermartabat. Tetapi banyak dari orang yang menjalani hidup dengan level ini berkata, jika saya begitu sukses, mengapa saya tidak merasa puas? Jawabannya adalah dibutuhkan lebih dari sekedar sukses dan status
untuk bisa merasa puas. Level yang ketiga adalah level hidup berarti. Orang pada level ini tidak harus selalu menjadi sukses. Di level ini lebih menekankan pada apa yang kita lakukan dalam atau dengan hidup kita. Di mana pada akhirnya kita merasa puas oleh karena jelas bahwa hidup ini berarti dan punya tujuan. Dan semuanya itu bermula dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan kesaksian Rasul Paulus secara pribadi tentang bagaimana perjumpaan dia dengan Kristus membawanya kepada satu kehidupan yang bermakna dan yang bertujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Semuanya bermula dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus tersebut? Yang pertama, Injil yang menyelamatkan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Mengapa Paulus mengingatkan akan hal ini? Karena ada di antara jemaat di Korintus yang terdiri atas orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Tampaknya sulit untuk percaya bahwa Yesus itu telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Dan untuk itulah Rasul Paulus menegaskan di ayat yang ketiga dengan menggunakan frasa sebab yang sangat penting. Itu digunakan kata protos di dalam bahasa Yunaninya. Yang dapat berarti yang pertama-tama, first of all. Atau yang paling penting, first importance. Bahwa di antara semua berita yang ia sampaikan, salah satu yang paling penting adalah Injil. Mengapa paling penting? Sebab Injil memberitakan tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Ayat yang ketiga. Dan Kristus telah dibangkitkan. Ayat yang keempat. Pertanyaannya adalah, benarkah Kristus telah mati? Mati karena dosa-dosa kita. Benarkah Kristus telah bangkit? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat krusial. Karena di antara jemaat Korintus bahkan sampai hari ini ada orang-orang yang tidak mempercayainya. Bagi kita sebagai orang yang percaya, saudara, kematian Kristus untuk orang-orang berdosa itu mengandung dua sisi, yaitu kesejarahan, historicity, dan makna teologis, theological meaning. Kristus mati di atas kayu salib adalah fakta historis. Dan untuk menebus dosa-dosa kita, itu merupakan makna teologis dari kematian tersebut. Dua sisi ini sama-sama penting. Lalu bagaimana kita percaya akan hal ini? Paulus katakan sesuai dengan kitab suci. Paulus mengatakannya sampai 2 kali. Baik pada waktu Paulus bicara soal Kristus mati maupun Kristus bangkit di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yang dimaksudkan sesuai dengan kitab suci itu artinya apa? Artinya itu sudah ditulis dan tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci di sini menunjuk kepada Alkitab Perjanjian Lama. Dan diulang sampai 2 kali. Pengulangan sesuai dengan kitab suci ini untuk menekankan bahwa ada dukungan dalam firman Tuhan untuk kenyataan. Bahwa memang dan sungguh Kristus itu mati dan bangkit kembali. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta, bukan fiksi. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak boleh dipisahkan. Tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan kematian menjadi tanpa arti. Jika Kristus hanya mati saja, maka kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Kematian Kristus menyelesaikan persoalan yang terbesar umat manusia, yaitu dosa. Kebangkitan Kristus mengalahkan ketakutan terbesar umat manusia, yaitu kematian atau maut. Kematian dan kebangkitannya itu memberikan kelepasan dan kemenangan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan inilah Injil keselamatan itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil ini yang telah kuterima sendiri. Ini berarti bahwa Rasul Paulus
Secara pribadi, dia mengalami, dia mengenal siapa itu Kristus yang bangkit itu. Dia mengalami sendiri akan kuasa kebangkitannya yang dahsyat, yang merubah hidupnya secara total. Dari yang impossible ternyata possible di dalam Kristus. Making possibilities out of the impossibilities. Ini yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Hal ini sangat relevan sekali saudara untuk masa krisis di mana kita hidup sekarang ini. Di masa pandemi ini kita merasa semuanya mentok dengan kehidupan yang terbatas dan dengan pembatasan yang sedemikian ketat. Dengan segala kesulitan, dengan segala kesusahan, penderitaan yang kita alami saat ini. Kita terbelit dan terlilit di dalam lingkaran setan. Tidak tahu di mana kita mesti mulai untuk menguraikannya. Kalau ibarat perahu bocor, diatasi di sini, di sana bocor. Lari ke sana, di sini bocor. Di dalam keadaan yang seperti ini saudara, ada dua kemungkinan. Kita menjadi panik, kita menjadi putus asa, kita menjadi frustrasi, bahkan mungkin kita depresi. Kemungkinan yang lain, kita akan menjadi tenang dan menang. Disinilah saudara, sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk bisa mengalami kebangkitan Kristus itu. Dan kita perlu bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati dan yang bangkit itu. Di saat sulit ini saudara, berharap pada manusia seringkali mengecewakan, bahkan mungkin banyak melesetnya. Tidak begitu kalau kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mati, tetapi Tuhan juga yang sudah bangkit, yang memberikan pengharapan yang sejati kepada kita. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta, bukan fiksi. Tapi tidak cukup hanya menerima fakta. Tapi juga perlu dan mesti mengalami akan kuasa kebangkitannya itu. Kalau tidak, saudara, semuanya akan hanya sebatas menerima secara historis saja. Caranya bagaimana? Caranya kita percaya, kita menerima Kristus dalam hati kita. Kita mengalami akan kuasanya yang dahsyat dan biarkan kuasa kebangkitannya itu menuntun hidup kita. Masalahnya adalah, adakah Kristus yang telah bangkit itu ada di hati kita? Di hidup kita. Yang kedua, saudara, semua karena kasih karunia atau anugerahnya. Karya penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya nyata di dalam kehidupan Paulus. Perubahan hidup yang sangat dahsyat itu telah terjadi. Itu bukan karena Paulus yang hebat, bukan karena hasil usahanya, bukan karena perbuatannya sendiri. Tetapi Paulus katakan semua itu karena kasih karunia Allah. By the grace of God. Apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Kasih karunia atau anugerah adalah kemurahan hati Allah dalam memberikan kasihnya kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan di sini saudara, Paulus sadar bahwa dirinya memang tidak pantas, tidak layak, karena dia tahu betul siapa dirinya itu. Apa yang sudah diperbuatnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakan. Dan untuk menunjukkan ketidaklayakan tersebut, Paulus katakan bahwa dia adalah yang paling hina. Di dalam ayat yang ke-9a. Kata hina, saudara, dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian yang paling kurang berarti atau kurang penting. Dan perasaan ini tidak patut ini dan memang pantas dimiliki oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena masa lalu Paulus sebagai penganiaya jemaat. Dia berpendapat pada waktu itu bahwa Kristus Yesus adalah seorang penyesat dan penghujat Allah. Lalu Paulus menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Dengan catatan masa lalu seperti ini, memang seyogyanya ia tidak layak menjadi Rasul Yesus Kristus. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah yang memungkinkan akan hal itu terjadi.
Dan kasih karunia ini memberikan kehidupan yang baru kepada Rasul Paulus. Pernyataan Rasul Paulus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pernyataan ini mengungkapkan sebuah perubahan, satu pergerakan hidup dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dari hidup yang dicengkram oleh dosa menuju kepada satu hidup yang dibebaskan oleh karena Kristus. Paulus sedang membandingkan hidupnya sekarang dengan kehidupannya yang lampau, yang sangat berbeda. Tetapi masalahnya ada kalanya kita selalu berhenti kepada perasaan ketidaklayakan, perasaan bersalah. Belum tentu semua itu juga membawa kepada orang itu berubah. Ada beberapa orang bahkan tenggelam dalam perasaan bersalah yang berlebihan, sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Ada pula orang yang menangisi masa lalunya yang kelam. Tetapi mereka tidak mau beranjak, tidak mau bergerak dari situasi kondisi tersebut. Masa lalu itu benar-benar menenggelamkan dan membelenggu akan kehidupan mereka. Tidak demikian halnya dengan perasaan tidak layak yang lahir dari kasih karunia Allah. Orang itu mungkin tetap bisa teringat dengan peristiwa atau kejadian di masa lalunya. Namun tidak terikat dan tidak dipengaruhi lagi oleh apa? Oleh peristiwa atau kejadian di masa lalu yang begitu gelap, yang begitu kelam. Rasul Paulus pernah berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah hidup saudara masih dikendalikan oleh masa lalu saudara yang kelam? Oleh kegagalan di masa lalu, oleh sesuatu hal yang memalukan, sehingga hidup saudara masih membawa gerbong-gerbong masa lalu atau sampah-sampah hidup masa lalu yang membebani, yang memberatkan hidup saudara sampai hari ini, sampai saat ini. Ingatlah saudara, oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit itu, Dia sudah melepaskan semua belenggu masa lalu hidup saudara. Dan kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Itulah sebabnya, mari saat ini juga kita datang kepada Dia. Kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit. Dengan kuasa kebangkitannya itu, kita mengalami akan kasih karunia Allah yang membebaskan dari segala belenggu hidup di masa lalu kita. Yang ketiga, saudara, anugerah Allah itu menyebabkan kita mau bekerja keras bagi Tuhan. Saudara, Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat, di dalam autobiografinya yang berjudul Why Not the Best, dia menceritakan pengalaman hidupnya yang menarik. Saat itu Carter baru saja lulus dari Akademi Angkatan Laut. Dan dia melamar untuk bekerja di program kapal selam nuklir Amerika Serikat. Sebagai bagian dari ujian masuk, Carter harus menghadapi interview oleh admiral yang bernama Rickover. Pimpinan Angkatan Laut yang paling disegani pada waktu itu di Amerika Serikat. Lalu dengan penuh percaya diri, Carter melangkah ke ruang interview. Berbagai pertanyaan telah berhasil dijawabnya. Tetapi makin lama, pertanyaan semakin sulit. Dan Carter merasa kewalahan dalam menjawabnya. Lalu Rickover menanyakan, ranking berapa engkau di kelas waktu kuliah? Lalu dengan bangga Carter menjawab, saya berada pada ranking 59 dari 820 orang. Dan Carter menyangka posisi tersebut adalah sudah bagus. Sehingga ia berharap mendapatkan pujian dari Rickover. Tetapi sebaliknya, Rickover dengan mata yang tajam memandang dia tanpa berkedip. Dia bertanya demikian. Did you do your best? Apakah engkau sudah melakukan yang terbaik? Lalu dengan sigap Carter menjawab, yes sir. Tetapi tatapan mata Rickover yang tak lepas dari wajahnya itu
membuat Carter merenungkan kembali performance-nya sebagai mahasiswa akademi maritim. Lalu terbayang kembali di pikirannya bagaimana dia berkuliah sejak tahun pertama sampai tahun terakhir. Bagaimana dia mengerjakan PR-nya, kuis, serta ujian-ujian. Dia mulai teringat bahwa pada berbagai kesempatan dia masih membuang-buang waktu bersama dengan temannya. Dia masih bermalas-malasan belajar dan belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu sadar akan keteledoran dan kekurangannya. Dengan tergesa-gesa Carter mengganti jawabannya. Dia berkata, "No sir, I did not always do my best." Admiral Rickover mengakhiri interviewnya dengan satu kalimat pertanyaan. Why not the best? Lalu Rickover bangkit dari kursinya, meninggalkan Carter sendirian di ruangan itu. Pertanyaan why not the best membuat Carter tersentak, dia kaget sekali. Dia menyadari ketidaksungguhannya di masa yang lalu, yang telah membuat pencapaiannya tidak maksimal sekarang ini. Lalu saat itu juga dia membuat tekad ke depan, bahwa mulai saat ini aku akan selalu melakukan yang terbaik pada apa saja yang aku kerjakan. Dan akhirnya Carter menuai dari tekadnya, karena dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, orang yang sudah menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan, dia tidak bisa tinggal diam. Demikian juga dengan Rasul Paulus, kasih karunia Allah itu berdampak besar pada diri dan hidupnya. Dia tergerak, dia bergerak, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk terus-menerus bergerak maju dan bekerja. Bekerja bukannya sekedar bekerja, bekerja dengan tidak asal-asalan, tapi dikatakan bekerja keras bagi Tuhan. Lebih daripada mereka semua, lebih daripada yang dilakukan oleh rasul-rasul yang lain. Dan pada kata bekerja keras di sini, itu mengandung pengertian yang mencakup kesukaran, kesulitan, rintangan, tantangan, penderitaan. Ini bukan cuma bekerja biasa saja, tetapi mencakup berjerih lelah. Kasih karunia Allah dalam Kristus inilah yang memicu, yang memacu Rasul Paulus untuk bekerja keras, untuk melayani Tuhan tanpa mengenal lelah. Seolah-olah memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Dietrich Bonhoeffer di dalam bukunya Life Together, dia berpendapat, once a man has experienced the mercy of God in his life, he will henceforth aspire only to serve. Begitu seseorang mengalami kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan terus memiliki keinginan untuk melayani. Tujuan hidup Paulus pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, pada waktu dia sudah menerima dan mengalami kasih karunia yang besar dalam Yesus Kristus itu, yaitu untuk melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik, yang excellent untuk Tuhan. Bukan yang average, bukan yang biasa-biasa saja, apalagi yang asal-asalan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah sedemikian mengasihi, sudah memperdulikan kita sebagai manusia yang berdosa dengan membayar harga yang mahal, yaitu dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hidupnya, dengan tubuhnya yang terkoyak, yang hancur. Dia sudah berikan segalanya kepada kita. Semua itu ada tujuan yang terindah dari Tuhan, yaitu dia memberikan yang terbaik, yang excellent. Dia memberikan seluruhnya untuk kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Disinilah saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, jangan lupakan kasih-Nya, jangan lupakan anugerah-Nya. Kita menghitung semua berkat,
anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari lepas hari, bulan demi bulan, sampai hari ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia memberikan semuanya itu dengan memberikan tujuan yang jelas. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. William Shedd berkata, "A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for." Sebuah kapal akan tetap aman di dermaga, namun bukan itu tujuan kapal-kapal itu dicipta. Tentu saja saudara, sebuah kapal dibuat bukan untuk tetap berada di dermaga. Kapal itu dibuat dengan maksud untuk mengarungi lautan luas sampai kepada tujuan tertentu. Demikian juga dengan hidup kita, hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita sedang mengarungi hidup dan dalam hidup ini Tuhan memberikan tujuan yang terindah, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya janganlah hidup ini terus terbelenggu dengan urusan kita sendiri yang tidak ada habis-habisnya. Mari saat ini di dalam kesulitan hidup kita tetap dapat mengambil keputusan untuk memberikan diri kita, hidup kita, seantero keseluruhan daripada kehidupan kita diri ini. Yaitu dengan menyediakan waktu, memberikan daya, tenaga, pikiran, bahkan dana bagi kemuliaan Tuhan. Disinilah saudara, Tuhan bertanya, why not the best? Saatnya kita memberikan yang terbaik, yang excellent bagi Tuhan. Memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Untuk Injil yang menyelamatkan itu. Untuk kesaksian yang hidup dari Rasul Paulus yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan bagaimana kematian dan kuasa kebangkitan Kristus itu merubah akan hidup dari satu kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari satu kehidupan yang dicengkram oleh dosa menjadi satu kehidupan yang sudah ditebus oleh karena darah Yesus Kristus. Dan yang membuatnya sadar betapa tidak layaknya Rasul Paulus menerima semuanya itu. Semua karena anugerah Tuhan dan hidupnya digerakkan oleh karena kasih karunia itu. Dan biarlah ini juga menjadi satu tekad bagi diri kami. Kami mau ya Bapa hidup di dalam dunia ini menjadi hidup yang berarti. Hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan. Hidup yang mau untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang mau untuk memberikan yang terbaik, yang excellent untuk Tuhan. Yaitu memberikan diri kami seluruhnya sebagai satu persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong kami untuk bisa memberi yang terbaik. Apapun dan bagaimanapun situasi kondisi hidup kami pada saat sekarang ini. Bantulah kami. Dan biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun hidup kami. Mengarungi hidup ini kepada satu tujuan yang pasti. Yaitu hidup bagi Kristus dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.